Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viperstalk. Produsen yang satu ini kayaknya lagi kejar tayang banget. Terbukti bahwa di akhir tahun kemarin, September 2024, dia baru saja meluncing ulang satu buah mod dual baterainya, yaitu Therion. Kali ini jadi Therion 2. Dan bahkan awal bulan ini, awal Februari 2025, baru aja di relaunching satu buah pot mod yang menurut saya namanya adalah jadi RPA, Rebuildable Pot Atomizer Orion, yang dulunya adalah Orion Go, kali ini menjadi Orion 2 with RPA gitu ya. Kali ini satu buah produk yang sama dari produsen yang sama, maksud saya kembali melaunching satu buah produknya dia yang juga tidak kalah inovatif dan bagus juga pastinya. Langsung aja yuk kita cek jarak dekatnya. Ini adalah Boson IO by LVE. Seperti apa dia? Let's check it out. Boson IO by LVE dengan chipnya adalah DNA 80C. Ini versi chip yang terbaru dari Evolve DNA 80C. Oke, kemasannya sendiri cenderung unik dan tidak biasa. Nanti kita akan lihat karena ya ini sedikit berbeda dari kemasan umum kebanyakan. Boson sendiri, di sini ada tulisan Boson, walaupun huruf O-nya itu adalah kayak gambarnya black hole. Boson sendiri sebenarnya adalah partikel atom gitu ya. Saya agak kurang akrab dengan istilah ini karena kuantum fisik dan ya atom partikel atom itu saya agak kurang akrab dengan hal tersebut. But anyway, boson diambil dari nama semacam itu, fisika gitu ya. Evolve DNA 80C itu adalah chipnya, dan kemudian di bagian bawahnya adalah LVE Vapor.com. This product contains SNCC dan segala macam, saya tidak boleh kasih lihat. Kemudian ini ada satu gambar di bagian sini. Backgroundnya sendiri cenderung background ini ya, kardusnya cenderung bagus, dan ini kayak papan sirkuit gitu ya. Ini keren sekali, copyright di bagian situ, dan kemudian website lagi. Di sisi sebelah sini kita bisa lihat this product contains sekali lagi dengan beberapa detail. Ini adalah bagian belakangnya sebenarnya, walaupun bentuknya sebenarnya balok yang sama sisi gitu ya, kecuali sisi panjang ke atasnya. Ada barcode di bagian sini, warna yang saya punya adalah black. Boson design by LVE, powered by Evolve DNA 80C. Ini chip terbaru dari DNA. Oke, bagian sini seperti itu, dan ya sekali lagi backgroundnya ini selain ada seperti IC gitu ya, integrated circuit, di bagian belakangnya ada kayak bintang-bintang. Itu sesuatu yang hubungannya dengan intergalaksi. Apakah boson ada hubungannya dengan intergalaksi? Silahkan di Google gitu ya. Anyway, bagian bawah seperti itu, dan bagian atas kira-kira seperti ini, LVE boson dengan logonya black hole gitu ya. Diangkatnya seperti ini. Jadi ini menariknya di bagian sini tidak biasa gitu ya, wadahnya ditancapkan seperti itu sih mod IO nya. Saya akan cabut ini dan kemudian kita singkirkan dulu. Oke, wadahnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nanti kita akan bahas ini. Saya taruh situ dulu. Ini kita angkat lagi, dan kita dapat apa lagi di bagian bawahnya. Oke, masih ada satu lapisan lagi diangkat. Oke, ini penyekat seperti itu, dan kemudian ada satu buah user manual yang saya rasa cukup besar. Ini apakah bisa muat di depan kamera saya ya? Ini gede banget gitu ya. Ini berbahasa Inggris dan menunjukkan segala sesuatu tentang apa dan bagaimana DNA tipe C. Semuanya dalam bahasa Inggris, hanya dalam satu bahasa. Oh, ternyata ada beberapa bahasa, tapi ya ini besar sekali. Saya singkirkan dulu ke sana. Kemudian kita juga dapatkan satu buah USB kabel Type C. Ini sudah mendukung fast charging. Yes, ini dibutuhkan karena mengingat bahwa baterainya adalah baterai tanam si Boson IO 80C ini. Kemudian saya singkirkan ke sana. Kita juga dapatkan satu buah drip tip. Ini adalah drip tip yang seperti ini. Ada juga satu buah drip tip ini integrated gitu ya. Dan ada satu lagi drip tip yang terpasang. Jadi ada dua. Defaultnya yang terpasang adalah yang untuk wide bore, sementara yang di dalam kemasan ini adalah yang small bore. Yang small bore bisa untuk MTL style, yang wide bore-nya adalah untuk DTL style atau RDL style. DTL masih bisa sih. Kembali kepada seperti apa RPA Anda, tapi yes, disediakan dua drip tip masing-masing untuk DTL maupun MTL, RDL maupun MTL integrated sudahan. Dan ini sebenarnya bisa dilepas sih. Jadi ini integrated, yang bagian flash nut-nya ini bisa diganti dengan ya drip tip yang lain 510 yang Anda punya, yang Anda suka, silahkan gitu ya. Jadi dapat dua, saya taruh ke sana. Kemudian ada sisanya tinggal ini adalah panel-panel, dan nanti kita ngelihat panelnya sebenarnya buat apa saja. Ada 3 buah panel door
sampingan selain yang sudah terpasang di bagian I/O-nya. Ada 3 ini. Nanti kita akan lihat seperti apa. Saya taruh sini dulu. Sementara kita mau lihat dulu ke bagian si mod I/O-nya. Bahwa kelihatan di sana teman-teman bisa lihat sendiri dan mungkin sudah kelihatan juga di beberapa sosmed teman-teman semua belakangan ini. Saya punya saat ini warnanya adalah warna hitam, warna black. Ini cantik sekali, cantik sekali. Dan ini baterai tanam ya, baterai tanam 2200 mAh dengan chip DNA 80C. DNA buat teman-teman tahu yang belum tahu bahwa DNA tidak bisa di on off kan, dia hanya bisa di lock dan di unlock saja. Ada logo Boson di sana, fire to unlock 5 kali untuk mengunlocknya. Chipnya seperti itu, cenderung sederhana. Saya belum mempelajari lebih lanjut soal DNA versi baru ini yang 80C, tapi nanti kita akan lihat. Dan bagian sini, di bagian depan sisi sebelah sini ada firing, kemudian ada tombol minus dan tombol plus. LVE di bagian sana dengan machining yang kelihatan transparan gitu ya. Jadi tembus ke bagian dalam, ke bagian bodinya kelihatan chipnya. Ini seksi sekali. Buat saya sesuatu yang transparan seperti ini akan kelihatan bagus dan cakep. Sisi sebelah sini ada Type-C USB charging yang di bagian sini ada ya, dan ini bagus karena dia tidak dilepas, karena kalau dilepas copot sama sekali, separated gitu ya. Ini mungkin akan buat orang-orang ceroboh seperti saya, mungkin ini akan bisa hilang. Jadi ada bagusnya untuk dia ditempelkan seperti ini, tidak terlepas. Dan di sini bagian Type-C USB charging portnya. Terus kemudian di bagian sini adalah airflow hole-nya gitu ya, dan kemudian bagian sisi sebelah sini adalah ini panel door, kita bisa buka dari bagian sini. Oke, kita angkat sebelah sini, ada magnet di bagian situ terkait dengan panel door-nya. Oke, pemasangannya biasanya akan dari atas dulu, kemudian yang bagian bawahnya tinggal dilepas seperti itu. Dan kemudian di bagian bawah kita lihat ada ventilasi untuk baterai, kemudian desain by LVE, powered by Evolve DNA 80C, beberapa logo lain gitu ya. Cenderung sederhana, tapi ini dipikirkan dengan matang dan masak, jadi bentuknya sangat elegan sekali. Di bagian atas ada tulisan Boson sekali lagi. Dengan ini adalah lubangnya untuk memasang flash nut. Kita mau pasang yang white bore atau small bore, sekali lagi ada 2 drip tip, silahkan dipilih. Saya mau pakai yang white bore saja, tapi ya saya taruh dulu sementara karena ini integrated, jadi dia sekaligus sebagai pengunci ke bagian boro tanknya. Oke, di bagian situ nanti bila bisa ditaruh. Ini masuknya adalah untuk boro tank style, bukan yang dot style gitu ya. Jadi pilihannya lebih bagus karena boro tank cenderung lebih luas pemilihan optionnya. Kita mau lihat sekilas, di bagian sini ada chipnya gitu ya. Silahkan dilihat bahwa dengan up and down di sini kita bisa highlight, kemudian kita pencet, terus kita naik turunkan, bisa maksimal di up sampai dengan 80 watt karena ya sekali lagi 80C, dan berlaku round robin. Ternyata tidak berlaku round robin. Kita bisa naik turunkan ke sana, terus kemudian unselect, terus kemudian kita ya tinggal di highlight mana yang mau dipilih. Itu ada setting di bagian sana, setting berisi informasi dan ya bisa kelihatan ya detailingnya soal mod ini. Terus kemudian ada turun ini setting, terus kemudian ada boost, ini untuk boost atau replay. Replay dan boost itu ya teman-teman DNA pasti tahu, boost ini adalah untuk tendangan powernya gitu ya, biasanya seperti itu. Kemudian brightness kita pencet, kita mau pilih berapa, ini untuk seberapa terang Anda pengen layar Anda. Oke, ada maksimal 10, saya mau pasang di 8 atau 7, 8 deh. Oke, terus unselect, terus kemudian colornya klasik. Ini ada beberapa tampilan untuk ya, bisa dilihat bahwa tampilannya berubah, ada rain, ada klasik kosong, ada blue, brick, dan kemudian ya seperti itu. Saya mau pakai klasik aja. Kemudian English language-nya ada banyak bahasakah yang lain? Ternyata tidak ada, language-nya hanya satu saja. Dan ya semudah itu, sesimpel itu. Di back lagi, selesai, dan kemudian pilihannya hanya naik turun saja gitu ya. Harusnya akan ada replay, jadi di bagian tombol sini yang ada play, dan di bulletin ini sebenarnya adalah tombol replay. Itu fungsinya ketika dipasang dengan biasanya replay hanya keluar, hanya muncul ketika dipasang dengan kawat, setahu saya adalah kantal. Jadi kalau ini 80 biasanya tidak keluar replaynya, biasanya kantal akan keluar gitu ya. Kita mau coba dulu, siapa tahu bisa ya. Itu replay ready, begitu kita highlight ke bagian replaynya, dia otomatis akan men-setting ke bagian replay. Replay ini fungsinya adalah wattage atau power tendangannya itu akan ditaruh, akan dikejar di bagian terakhir kali seperti kita puff sebelum ini. Jadi dia akan ngejar ke power yang terakhir kali gitu ya. Itu canggihnya DNA seperti itu. Tapi kalau nggak mau suka pakai replay juga bisa aja. Silahkan, itu soal selera aja. Kita kembali ke depan.
Oke, jadi semudah itu. Ini soal DNA mungkin saya akan pelajari lebih lanjut dulu gitu ya ke depan. Tapi ya DNA mungkin perlu dipelajari lebih banyak lagi. Sementara untuk unselect replaynya, kita tinggal pencet di bagian itu, terus kemudian ya sudah ya. Ketika di highlight di bagian itu, kita tinggal replay, atau kalau mau tidak jadi replaynya, tinggal dipencet tombol firing ya, replay ready, itu sudah tidak replay. Oke, selesai dan ya bisa di firing ulang. Oke, sepertinya balik lagi replay. Kalau teman-teman ada yang nanti kemudian bertanya di komen, replay saya kadang muncul kadang enggak, ya sekali lagi saya katakan replay itu hanya bisa muncul di beberapa kawat saja. Seingat saya kantal, tapi bisa juga terjadi di kawat-kawat prebuild. Anyway, saya mau ngobrol yang lainnya dulu daripada kita bahas ke chip terus gitu ya, karena memang terus terang itu perlu dipelajari lebih lanjut. Soal 80C masih cenderung baru chip DNA tersebut. Ini saya pasang dulu bahwa ada panel di bagian sini, ada panel di bagian sini, dan ada panel di bagian sini gitu ya. Sebelah sini bolong, sebelah sini airflow gitu. Sekali lagi di bagian ini dan ini itu ternyata bisa diganti gitu ya. Seperti teman-teman tadi udah lihat, itu yang transparan, ini adalah yang bagian layarnya, pencetnya di bagian sini itu layarnya, dan ini adalah untuk tanknya. Kita bisa gantikan, cuman hari ini kita nggak akan gantikan karena terus terang saya ini untuk yang ini ganti gampang ya, karena tinggal dilepas aja. Kita bisa gantikan dengan yang ada di default, mana punya saya ada di bagian sini, silahkan. Jadi kita dapat dalam satu kemasan penjualan itu ada 2 buah. Yang pertama adalah yang warna smoke, warna hitam, yang satunya adalah warna cenderung kuning atau ultem gitu ya. Mau diganti yang warna ini boleh kalau suka. Saya cenderung tidak suka karena modnya warnanya hitam, mod IO nya warna hitam. Saya cenderung suka bukan yang ultem, saya suka yang warna smoke glass aja, yang hitam ini. Seperti juga yang bagian panel door-nya di bagian tanknya ini tadi gitu ya, ini bisa digantikan. Langsung digantikan aja sesuai selera. Yang di bagian sini juga bisa diganti, yang di bagian LCD-nya, yang bagian chipnya ini bisa diganti, dan saya tidak melakukannya di depan kamera karena agak sulit gitu ya. Ini pakainya adalah obeng yang bintang 6, teman-teman bisa lihat. Saya mau coba zoom deh. Oke, itu adalah obeng yang bintang 6. Oke, seperti itu, dan kemudian kita bisa gantikan dengan ya kacanya yang seperti ini, yang warna agak kekuningan. Saya agak kurang suka warna kekuningan karena modnya adalah hitam. Tapi terus kemudian ada satu lagi yang bagian di panel ini, panel yang di tombol firing dan plus minus dan di logo LVE ini juga bisa warna kuning. Yang jadi masalah buat saya ini adalah sebuah satu-satunya cons yang saya temukan di LVE ini. Teman-teman bisa lihat, ini obengnya kita mungkin tidak bisa temui di Indonesia gitu ya. Dan sayangnya tidak disertakan dalam paket penjualan. Ini obeng mata 3 atau segitiga. Saya sudah coba cari dan tidak temukan. Saya tidak punya obeng yang mata 3 seperti ini. Jadi untuk membuka yang bagian sini, yang bagian tombol firing ini, saya zoom out dulu. Yang di bagian tombol firing tersebut saya tidak bisa ganti karena memang ya kita tidak bisa temukan sekali lagi obeng untuk membuka baut yang mata 3, kaki 3 itu. Jadi paling tidak teman-teman sekarang udah bisa tahu bahwa fungsi panel door tambahan ini adalah fungsinya untuk mengganti yang di bagian sini, dan di bagian sini sesuai selera Anda, mana yang Anda mau. Apakah suka smoke hitam seperti yang saya punya kalau warnanya hitam, atau yang cenderung ultem atau kekuningan seperti ini. Anyway, terus kemudian timbul pertanyaan, boro tank itu bisa masuk apa saja Om? Saya akan coba yang masukkan yang saya punya gitu ya. Jadi semua tipe boro tank itu pasti bisa masuk selama ukurannya sesuai, tapi harusnya secara universal semua boro tank masuk. Saya coba dengan ini adalah atemporal. Saya lepas dulu bagian grip-tipnya karena dia integrated, kemudian masuk ke sana bisa gitu ya. Terus kemudian integrated taruh sini deh. Selain atemporal, saya punya apa lagi? Kita mau coba dengan let's say ini dari BP Mods, Pioneer BP Mods boro style masuk. Ada yang dot style tidak masuk gitu ya. Terus kemudian selain itu ada yang ketiga, kita mau coba 520 by Ketulu masuk. Ya, itu bisa masuk. Pokoknya selama ada boro tank style, boro style gitu ya, dia bisa masuk, bisa dipasangkan. Kita mau coba tangki Proro misalnya dengan RBA apapun yang Anda punya, bisa aja masuk, tidak ada masalah. Jadi intinya sekali lagi, selama Anda menggunakan boro tank style, dia bisa masuk. Saya coba dari ini, ada dari diver, satu lagi ya, ini adalah MTL style gitu ya, salah satu MTL style Ketulu, tapi dia boro style, jadi bisa masuk, tidak ada masalah. Bahkan dicoba dengan RBA sejuta umat, kita mau pakai B80 punya gitu ya, misalnya ini
RPA-nya B80 ya, selama dia boro style masuk tidak ada masalah. Walaupun ya Lost Vape dengan LVE sekarang udah beda perusahaan, udah beda atap, tapi ya RPA-nya pun masih masuk karena boro style tank gitu ya. Ya seperti itu kira-kira LVE Boston Ayo gitu ya. Ini mesinnya tergantung RPA dan tank apa yang Anda gunakan. Ini adalah DNA 80C dan seperti ini detail close up-nya. Sementara habis ini kita akan balik ke atas, kita akan coba sedikit lagi tentang performanya dan cerita-cerita sedikit lagi tentang pengalaman saya menggunakan Boston by LVE Ayo ini selama kurang lebih sebulan ke belakang. Kita balik ke atas. Let's check it out. YouTube dengan segala algoritmanya sangat membenci vape dan industri yang kita cintai ini. Satu-satunya cara untuk melawan hanyalah dengan mensubscribe semua konten tentang vape dan men-share sebanyak-banyaknya ke segala tempat yang teman-teman tahu dan teman-teman bisa. Dan plus satu lagi, mohon jangan pernah berkomentar tentang minta link, minta alamat toko, berapa harganya, dan websitenya di mana tentang apapun yang direview di channel ini. Kenapa? Karena itu berkemungkinan berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke reviewnya, guys. So, itu tadi yang sudah kita saksikan bersama adalah close up-nya Boston Ayo by LVE, satu buah mod Ayo terbaru dari LVE Vapor. Ini harusnya akan di launching sekitar ya Februari ini 2025 pertengahan. Oke, saya mau coba dulu deh 30 watt dengan 0,36 ohm seperti ini sebabnya baterai mAh 2200 mAh di Boston Ayo. Kita tes yuk. Cukup masif dan tendangan powernya lumayan kencang, lumayan kuat. Saya mau coba nyalakan replaynya. Oke banget. Oke, replay dimatikan. Kita mau coba tes untuk MTL style. Saya mau setting di angka, let's say kita coba mainkan di 15 watt saja. Saya harus gantikan boronya. Ingat ya bahwa ini bisa diganti dengan boro tank apapun, boro dan RPA tank apapun selama dia mendukung boro style tank. Kalau dipasang dengan dot style tank tidak bisa, mohon maaf. Jadi bagus sih menurut saya kalau pilihannya adalah boro style, karena boro style tank jauh lebih banyak pilihan optionnya daripada dot style. Mohon maaf dot tanpa bermaksud apapun gitu ya, tapi ya memang boro faktanya lebih banyak pilihannya daripada dot style. Anyway, 15 watt seperti ini sebabnya 0,86 ohm yang saya pakai saat ini dengan Boston Ayo. Ya, coba. Wah, lumayan, not bad at all. Walaupun drip tip integratednya adalah yang white bore gitu ya, bukan yang peruntukan untuk MTL style, tapi tetap nyaman juga ternyata. Masih oke. Ya, masih sangat oke. Sekali lagi bahwa pilihan RPA dan tanknya itu terserah Anda, yang penting boro style tank dan RPA-nya pasti mendukung yang boro style. Dan 2200 mAh saya rasa cukup untuk pemakaian MTL untuk sekitar ya selama pemakaian sebulan ini. Saya bisa habis satu kali cycle charge itu kurang lebih, sekali charge sampai dengan 0 kembali dari 100%, kurang lebih sekitar 2 hari lebih, 2,5 hari mungkin, sampai dengan maksimal 3 hari, nggak pernah sih, 2 hari pasti lebih gitu ya, 2200 untuk MTL style. Tapi ketika dipakai dengan DTL style sebagai primer device gitu ya, kurang lebih sekitar 6-8 jam sudah habis ya. Maklum mungkin kita pakainya chain puff juga gitu kalau di DTL style. Tapi kalau ini sebagai secondary device mungkin waktunya bisa jauh lebih panjang. Untuk DTL style mungkin seharian penuh bisa, untuk MTL style bisa sampai dengan 5 hari seminggu, mengingat 2200 sebenarnya cukup banget gitu ya. Untuk 2200 nya saya rasa juga ini ukuran baterai yang real kan, dia cukup tahan lama. Dengan chip ditenagai chip DNA 80C cukup bagus gitu ya saat ini, bahkan yang terbagus adalah DNA 80C itu terbaru. Kemudian bentuk yang sangat elegan, teman-teman bisa lihat bentuknya futuristik banget. Ini awesome banget saya bilang. Dan untuk Ayo dengan baterai tanam, Ayo mod dengan baterai tanam, saya selama ini hanya bisa temukan mungkin di merek-merek yang high end saja. Walaupun ada satu itu ya di merek yang ya saudaranya LVE pernah ada, tapi selama ini yang paling umum terjadi adalah baterai tanam hanya ada ditemukan di
terutama kalau pakai chip yang DNA atau chip yang die-codes gitu ya, di harga 8 juta, 10 juta ke atas bahkan, Delro dan teman-temannya. Baru kali ini ada yang di bawah 2 juta dengan chip DNA yang baterai tanam. Boleh deh dicari, kalau saya salah silahkan di komen di bawah, kita diskusi nggak ada masalah. So, menarik, 2200 cukup buat seharian penuh gitu ya, sekali charging sampai kita tidur lagi, dari bangun sampai tidur. MTL style oke, DTL style pun kalau ini sebagai secondary device masih boleh banget jadi pilihan. Harga harusnya terjangkau dan sudah beredar per Februari, pertengahan Februari 2025. Harga berapa saya nggak boleh katakan, beli di mana saya nggak bisa katakan karena itu aturan dari YouTube, dan tolong stop tanyakan soal link dan semacamnya karena sekali lagi YouTube melarang untuk melakukan jual beli, apalagi vape adalah barang yang ya dibatasi soal itu. So awesome, LVE Boson kali ini menarik banget, futuristik dan teknologinya keren dan bentuknya cakep banget. Sudah ada panel tambahan, sudah ada Type C USB charging, sudah ada 2 drip tip yang disertakan, dan baterai tanam. Kali ini saya bilang baterai tanam pun nyatanya bisa menarik, nggak harus baterai luar gitu ya. Nggak harus repot sih kita beli charger eksternal, akhirnya kan seperti itu. So gitu dulu aja, saya Boy dari Vapor Style. Keep on vaping, stop smoking, maju terus vape in Indonesia.